Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur. Ahyana, Allah telah menghidupkan, membangkitkan kita kembali. Ba'dama amatana, sesudah tadi kita tidur lelap. Dijadikannya malam sebagai tempat atau waktu untuk istirahat, agar jasmani kita bisa kembali beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahagian dari hijab-hijab menuju Allah dalam buku Mishkat Al-Anwar, cahaya di atas cahaya. Tafsir detail terhadap surah An-Nur, surah 24 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Salah satu sifat Allah yang langsung secara lafziah dikaitkan dengan lafaz zat. Allah itu kan nama zat. Yang langsung dikaitkan dengan nama zat adalah kata nur. Allahu nurus samawati wal ard. Secara tekstualnya, Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau Ar-Rahman alal arsyistawa, Ar-Rahman di situ bukan lapas nama zat, tapi masih nama sifat, yaitu Ar-Rahman. Alal arsyistawa. Berbeda dengan Allah, langsung nama zat. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya, sumber cahaya langit dan bumi. Nah, apa makna cahaya? Imam Al-Ghazali mencoba menafsirkan ayat ini secara lebih detail. Cahaya itu beliau pahami, tafsirkan adalah sesuatu yang membuat kita bisa memandang, sesuatu yang membuat kita bisa melihat, terlihat. Ya. Apabila sesuatu itu terlihat, maka itu tandanya dia cahaya. Apa yang membuat kita bisa melihat segala sesuatu kalau bukan cahaya? Kata beliau, ya cahaya. Kalau tidak ada cahaya, maka tidak akan ada yang terlihat. Gelap. Maka yang membuat sesuatu itu ada, yang membuat sesuatu itu terlihat, nyata, terpandang, itu satu-satunya adalah cahaya. Cahaya bagi level awam, kata beliau, adalah seperti benda bercahaya, lampu ini. Kemudian cahaya bagi awam itu adalah cahaya indranya, mata kita. Mata kita ini kan termasuk cahaya. Dia memberikan petunjuk, cahaya mata. Dia membuat segala sesuatu terlihat. Ini makna awamnya. Maka dalam pandangan awam, cahaya itu adalah indera mata. Tetapi dalam pandangan khusus orang khos,
cahaya itu adalah ruh atau akal yang melihat. Ya. Beliau menjelaskan, apa kelemahan cahaya mata? Cahaya mata ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Coba lihat mata kita dengan mata kita. Bisa nggak terlihat? Nggak sanggup. Jadi mata itu tidak punya kemampuan melihat dirinya sendiri. Melihat yang di luarnya dia bisa, melihat dirinya dia tidak mampu. Dia tidak dapat melihat yang terlalu dekat atau terlalu jauh. Maka salah satu kenapa Allah itu tak terlihat oleh mata, karena dia terlalu akrab. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Zatnya Allah itu memiliki sifat seperti sifat cahaya, meliputi langit dan bumi. Nanti kita jelaskan rincinya. Dia tidak bisa melihat yang terlalu dekat atau terlalu jauh. Ini kelemahan indera mata, cahaya mata. Kita pakai kacamata, ketika kita melihat jam, lampu di depan kita, kita nggak melihat kacanya lagi, karena terlalu dekat. Ya. Terlalu jauh, nggak bisa kita lihat. Kemudian kelemahan indera mata, cahaya mata itu tak bisa melihat di balik hijab. Itu di balik dinding itu nggak bisa kita lihat. Di sana mobil kita parkir, tapi dari sini nggak terlihat karena terhijab oleh dinding. Nggak bisa lagi kita lihat. Ini kelemahan orang yang mengandalkan hanya cahaya mata. Mengambil ilmu dengan menggunakan kekuatan indera, dia sangat terbatas. Banyak kelemahannya. Ya. Cahaya mata juga hanya bisa melihat permukaan. Dalamnya nggak bisa. Nih, mouse ini. Kita lihat permukaannya. Dalamnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu kelemahan cahaya mata. Cahaya mata juga punya kelemahan, hanya mampu menjangkau sebahagian. Sebagian saja, nggak bisa semua dia lihat. Nah, ini kelemahannya. Ya. Kita lihat jam itu, dia hanya depannya saja kelihatan, belakangnya nggak kelihatan sama kita. Ini kelemahan cahaya mata. Maka di dalam beragama bertuhan, tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik mata untuk melihat kenyataannya. Nggak bisa, karena dia terbatas mata ini. Kemudian cahaya mata juga tidak bisa melihat yang tidak terhingga. Sesuatu yang tak terhingga tak bisa dia lihat. Ya. Dan yang terakhir kata beliau, cahaya mata ini bisa menipu. Sesuatu yang besar terlihat kecil sama dia. Bulan besar enggak, Pak? Coba Bapak lihat kalau bulan purnama, kecil enggak jadinya? Kecil. Jadi mata kita seperti menipu. Sesuatu yang sangat besar, dia lihat kecil. Bahkan kadang-kadang, kalau kita naik mobil, dari kejauhan kita lihat itu ada seperti air kan. Naik mobil kita ada kelihatan seperti air, aspal itu. Kalau kita dekati, ada nggak air di situ? Nggak ada. Jadi indera mata itu bisa menipu. Itu kelemahannya. Maka orang-orang khawas dia akan mencari cahaya di atas cahaya. Dia tidak hanya mengandalkan indera mata untuk mengenali Allah. Dia lanjut. Maka dia gunakanlah indera akal. Nah, akal kata Imam Al-Ghazali lebih layak disebut cahaya daripada mata. Kenapa? Karena akal ini lebih kuat kemampuannya. Yang 7 ini itu bisa dijangkau oleh akal yang tak bisa dijangkau mata. Akal bisa nggak melihat dirinya? Bisa. Tuh, ketika kita berpikir, kita bisa melihat sesuatu yang berpikir itu dalam diri kita. Dengan akal kita melihatnya.
Akal bisa nggak melihat yang jauh? Bisa. Contoh, ini salah satu cara mengaktifkan rohani. Diajari Imam Ghazali dan para masyayikh semuanya sebenarnya sama. Coba Bapak Ibu bayangkan, sekarang coba Bapak Ibu bayangkan dengan akal Bapak Ibu rumahnya masing-masing. Terlihat nggak rumahnya? Terlihat pintu depannya? Ruang tamunya? Yang bisa melihatnya apa? Akal. Nah, itulah dia. Dia punya kemampuan yang lebih dari mata. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat mata. Ya. Bisa nggak kita melihat seluruh ruangan tamu kita? Bisa. Di balik ruangan tamu ada kamar rumah kita, bisa lihat nggak pakai akal? Bisa. Catnya terlihat, depan belakang terlihat semua. Itulah kemampuan akal. Nah, kasyaf itu begitu Pak. Jadi dilalui nanti tingkat level akal begitu. Ya. Jadi tidak hanya permukaan dia bisa lihat, dalamannya pun bisa dilihat. Seperti ini. Orang yang membuat mouse ini, dia bisa lihat dalamnya ini apa? Ada dalamnya lampu, ada dalamnya komponen ini A, B, C, C. Dia bisa lihat pakai akalnya. Ya kan? Tapi mata tidak bisa lihat. Maka akal itu melihat pakai ilmu pengetahuan. Dan akal akan mendapat cahaya dari wahyu Al-Quran. Maka Al-Quran itu disebut Allah dalam Quran sendiri adalah cahaya. Maka Al-Quran itu cahaya yang akan membimbing akal kita untuk mengenali Allah. Untuk menyampaikan kita kepada sumber nur. Cahaya di atas cahaya itu. Ya. Disebut juga lah Quran itu dengan cahaya. Maka salah satu nama lain dari Quran adalah nur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam yang kita hadapi diringkas Imam Al-Ghazali hanya dua. Yang pertama alam syahadah. Alam syahadah ini kita bisa saksikan dengan mata kepala. Alam lahiriah, indrawi. Tetapi kalau kita mau berhubungan dengan alam gaib, alam malakut, ya kan? Apakah kita bisa pakai mata kepala? Tidak bisa. Maka alam malakut itu kita hubungi pakai mata hati atau akal. Ya. Alam ruhani dan Al-Quran menjadi penerangnya, petunjuk. Maka segala sesuatu penampakan gaib itu nanti tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu langsung ilmu Allah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia bertentangan nanti bisa jadi itu kasab yang salah, kasab jin atau macam-macam. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita urut yang dimaksud dengan Allahu nurus samawati wal ar, Allah itu adalah sumber cahaya. Yang membuat alam ini nampak nyata semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat alam ini tampak nyata, kelihatan oleh mata kita adalah sumber cahaya, pantulan dari cahaya. Siapa yang menampakkan semuanya? Yang menampakkan semuanya adalah Allah. Dan Allah adalah la ilaha illallah. Yang sebenar-benar cahaya, yang sebenar-benar nyata dan tampak, sebenarnya adalah wujud zat Allah. Sedangkan selain dari Allah itu la ilaha illallah, la maujud illallah. Sebenarnya tidak maujud. Kenapa? Karena seluruh makhluk ini dia ada diadakan oleh Allah. Dia tampak ditampakkan oleh Allah, bukan tampak dengan sendirinya. Maka tidak ada yang layak disebut cahaya kecuali zatnya.
Maka disebutlah dia Allahu nurus samawati. Dialah sumber segalanya. Kalau tidak ada Allah, maka semuanya tidak ada. Semuanya tidak tampak. Maka alam semesta ini, alam syahadah ini, kata Al-Ghazali, ini bisa menjadi gambaran alam hakikat, alam gaib. Kalau alam syahadah, alam nyata, ada matahari. Kemudian bulan dapat cahaya dari matahari. Kemudian bintang-bintang, lebih kecil cahayanya. Kemudian memantulkan ke dinding-dinding kaca rumah kita. Kemudian terpantul ke semen, kelihatan. Nah, jadi bulan dapat cahaya dari matahari, bintang-bintang cahayanya kecil, dan alam semesta mendapat cahaya dari matahari. Nah, kalau kita mau perumpamakan, itulah perumpamaan alam malakut. Matahari itulah ibarat Allah Ta'ala, Raja. Menjadi sumber cahaya. Dialah yang menerangi seluruh alam ini. Jadi pantulan alam nyata ini, kata Al-Ghazali, adalah seperti bayang-bayangan. Bayang-bayang alam gaib. Bayang-bayang alam malakut. Ya namanya bayang-bayang kan tidak nyata kan? Maka kalau kita terbuka mata batin kita akan melihat kerajaan alam gaib, dan kita melihat alam bumi, alam nyata ini sebenarnya dia diadakan. Dia adalah seperti pantulan saja. Ya. Maka disebutlah oleh Nabi SAW, kalau kita masih hidup di dunia, sebenarnya kita masih tidur. Ketika kita mati baru melek bangun. Baru kelihatan nyatanya, aslinya. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, cahaya yang terdekat dengan Allah, maka di dalam ilmu tasawuf, kalau kita gabung-gabungkan sedikit dengan teori Syekh Abdul Qadir Jilani, ulama-ulama tasawuf lainnya, maka yang pertama kita gunakan untuk mencari Allah, menemukan Allah adalah dengan indra mata. Indra mata itu ya indra fisik, alam indrawi, alam fisik seperti cahaya matahari yang terpantul di semen misalnya, di siang hari. Nah, cahaya yang terpantul di lantai. Bukan? Nah, cahaya itu sumbernya sebenarnya dari kaca. Ya, dari kolbu. Nah, setelah kita menggunakan kekuatan indera kita untuk memahami kebesaran Allah, maka masuklah kita ke dalam, ke kolbu, untuk menemukan sumber cahaya. Berlapis-lapis, nur ala nur. Nah, setelah kolbu kita baru masuk ke fuad, mata hati. Ya. Semakin kita dekat dengan sumber cahaya, cahaya yang di semen pantulan dari kaca, cahaya yang di kaca itu pantulan dari cahaya bulan, maka kita ke bulan. Cahaya bulan itu dapat dari matahari langsung. Itulah perumpamaannya. Yang dimaksud dengan nur ala nur, yang dimaksud dengan miskat dan seterusnya itu. Dipahami oleh Imam Al-Ghazali. Apa maksudnya, Pak? Dijelaskan beliau begini. Maksudnya kalau kita mau ma'rifat mengenal Allah, jangan gunakan indera mata saja. Nggak akan sampai selama-lamanya. Nggak akan kenal sama Allah selama-lamanya. Ya. Gunakan indera akal, gunakan indera hati. Mata hati. Nah, dengan mata hati inilah yang disebut dengan Lepernul Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam itu pun sebenarnya begini lapisannya. Jadi kalau kita mau hubungkan dengan teori alam Syekh Abdul Qadir Jilani, indra mata ini terhubung ke alam syahada, alam nyata. Indra kolbu, zauk itu terhubung ke alam malakut. Indra mata hati, cahaya puat Nur Muhammad itu terhubung ke alam jabarut. Nah, baru masuk alam lahut yang meliputi seluruh alam. Nah, itu daerah yang tidak semua makhluk bisa masuk ke situ. Jibril pun masuk akan hancur terbakar. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kondisi orang-orang yang kaum arifin yang ingin mengenal Allah, mengenal sumber cahaya itu, mereka mengenali Allah lewat ma'rifat dengan ilmu, lewat zauk, rasa. Kadang-kadang mereka setelah memiliki rasa,
Kalau kita sholat, kita menangis, bergetar kita, ya, hidup rasa kita itu zauq. Maka Al-Ghazali mengatakan, ilmu itu lebih tinggi dari iman. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilmi darajat. Jadi ilmu lebih tinggi dari iman. Dan zauq lebih tinggi daripada ilmu. Beliau menyebut begitu. Maka setelah Bapak nanti beramal, Bapak nanti akan, kalau sudah rajin beramal, akan mendapatkan zauq, rasa, cita rasa dalam ibadah. Kadang kita merinding, kadang kita bergetar, disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, tadi sholat subuh, begitu dibacakan ayat-ayatnya, bertetesan air mata kita, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mata mereka meneteskan air karena mereka menyaksikan yang hak. Kan? Itu cita rasa. Jadi kalau di dalam teori mencari Tuhan, ada orang nyari Tuhan lewat indera, gagal. Ada orang nyari Tuhan lewat hati rasa, masuk ke wilayah kebatinan, batinnya. Sudah mulai. Lewat akalnya, ya, sudah mulai. Nanti lewat batinnya, hatinya, ruhaninya. Maka Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dengan teori yakin, ada namanya ainul yakin, yakin dengan mata. Ini level paling rendah. Ada namanya ilmu yakin, dapat yakin karena ilmu dengan akal, level nomor 2. Ada namanya hakul yakin. Hakul yakin itu di mana? Itu letaknya di qalbu, di mata hati. Maka bertuhan itu tidak bisa kita dekat kepada Allah kalau tidak menggunakan qalbu atau mata hati. Karena itulah yang mengantarkan kita kepada hakul yakin. Ya. Maka belajar tasawuf itu pentingnya di situ. Maka belajar tasawuf itu seperti kata Syekh Abdul Qadir Jilani, akan mengantarkan kita kepada makrifat zat. Bukan hanya makrifat sifat amal. Makrifat zat, mengerti kita zat Allah itu bagaimana. Kenapa? Karena dia main fuad, mata hati. Maka dzabal fuadu ma'ra'a, surah An-Najm. Nabi Muhammad tidak mendustakan. Maka dzabal fuad. Fuad Nabi Muhammad, mata hati beliau tak mampu mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Satu tafsir Jibril, satu tafsir lagi dia melihat zat Allah Ta'ala. Kenyataannya. Paling tidak, bahasa lainnya kalau bagi orang yang tidak mengatakan Nabi tidak melihat zat, seperti Aisyah dan kawan-kawan yang sependapat dengan beliau, nur zatnya paling tidak kita melihat nur zatnya. Karena yang paling dekat dengan zat adalah nur zat. Nah. Maka Al-Ghazali terus terang dia kan dalam bab yang kemarin kita sebut, orang yang mengatakan Allah itu bersemayam di langit di atas arasy dengan zatnya bertempat, itu adalah orang yang terhijab daya khayalnya. Tidak mampu dia masuk ke lubuk hati, lubunnya, inti ruhnya, memandang Allah, mengenali Allah. Dia mengenali Allah dengan daya khayalnya. Masih terlalu awam sebenarnya orang seperti itu. Padahal Allah itu muhitum bikulli syai', zatnya itu meliputi segalanya. Akidah Thahawiyah, tidak ada makhluk yang bisa meliputi segalanya kecuali zat Allah. Disitulah kehebatan Allah, disitulah kebesarannya. Dia lebih besar dari seluruh makhluk. Al-Ghazali pun menyebut begitu. Lebih besar Allah, zatnya itu lebih besar dari segala-galanya. Karena dia liput. Tapi dia bukan benda, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Segala yang berbentuk, dia akan binasa. Yang tidak binasa, yang tidak punya bentuk. Itulah zatnya. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semuanya binasa kecuali zatnya, wajahnya. Semuanya binasa. Yang binasa apa? Yang hancur apa? Yang berbentuk, yang berupa, yang berwarna. Ya. Maka kalau di makrifat zat itu, Allah itu ruang kosong ini bersandar kepada zat Allah langsung. Di balik ruang kosong ini ada zatnya yang meliputi segala-galanya.
Jadi dia bisa dilihat pakai mata hati kita. Allah itu. Tuh Allah tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alat penghubung kita kepada zatnya apa coba? Alat penghubungnya adalah rasa yang ada di kolbu. Itulah alat penghubungnya, sinyalnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semakin bersih hati kita, semakin kuat cita rasa. Gemetar dalam hati kita. Semakin kuat getaran di dalam hati kita. Tapi dia tidak boleh ditunjuk pakai tangan. Karena kalau ditunjuk pakai tangan dia bertempat. Dan dia tidak bertempat. Karena dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Itu ilmu ma'rifat zat. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang-orang arifin itu kadang-kadang mereka lagi tawaju, lagi berzikir. Mereka hubungkan hatinya, ruhaninya kepada Allah sampai nanti hilang kesadarannya. Sampai nanti akalnya tak lagi mampu berpikir. Dia hanya menggunakan mata hatinya menyaksikan Sang Maha Cahaya. Pada saat itulah kadang-kadang muncul syubhat. Anal haq, anal haq, anal haq. Akal tidak berfungsi. Pada saat akal tidak berfungsi, orang yang dalam syubhat, nah ini orang yang nggak ngaji fikih, yang ilmu fikihnya tanggung pun, gampang kali menyesatkan orang sufi. Rufi al-qalam salas. Ada 3 orang yang diangkat pena, yang dianggap tidak berdosa, yang mereka bebas dari syariat. Boleh tidak melaksanakan syariat. Siapa itu? 3 hal itu. Yang pertama al-majnun. Orang gila. Jangan paksa orang gila untuk sholat. Anda termasuk orang gila, maksa orang gila sholat. Sama puasa. Yang kedua siapa? As-sobi, anak-anak. Bayi, anak umur 1 tahun, 2 tahun, belum mumayyiz, dipaksa sholat, dipaksa puasa, jangan. Yang memaksanya, yang tidak memahami syariat ini sebenarnya yang kurang akal. Masa anak umur 1 tahun, 2 tahun dipaksa puasa, sholat? As-sobi. Siapa lagi? An-naim, orang yang tidur. Hatta yastaiqid, sampai dia bangun. Orang tidur, orang kalau ketiduran, tiba-tiba bangunnya jam 9 pagi. Boleh nggak sholat subuh? Boleh, langsung aja sholat. Nggak usah pakai niat kodo-kodo. Kenapa? Karena tidak disengajanya itu. Dosa nggak dia? Tidak berdosa. Ya Pak ya? Ini sejelaskan ilmu syariat itu tidak bertentangan dengan ilmu hakikat. Nah, orang-orang yang ketika dia munajat tidak lagi menggunakan akalnya. Akal itu tingkat 2 kan? Tingkat pertama indera mata, tingkat kedua akal, qalbu, mata hati, tingkat paling dalam lub, inti ruh, inti hati. Nah, kalau guru di Tarekat Asabani disebut ruh robbaniyah. Ruh robbani. Nah, itu yang bagian dari nurjat dalam hati kita. Nah, kalau sudah sampai ke sana, kita tidak memandang apa lagi. Diri kita pun nggak sadar kita, nggak terpandang kita lagi. Yang ada hanya nur ala nur, sumber cahaya dia. Nah, ketika itu akal tidak berfungsi, maka muncullah syubhat. Anal haq, tidak ada di jubahku ini kecuali Allah. Yazid Bustami, anal haq. Al-Hallaj. Ya. Kata Al-Ghazali di dalam kitab ini, seolah-olah ittihad, seolah-olah nyatu sama Allah, tapi bukan nyatu. Yang benar adalah dia mabuk. Maka orang mabuk hilang akal, orang yang dalam kondisi syubhat itu tidak dibebani syariat. Termasuk orang yang mati suri. Mati suri 2-3 hari, gak wajib sholat Pak. Jangan Bapak bilang dia masuk neraka gara-gara gak melaksanakan syariat. Wong mati suri. Jangan Bapak bilang dia sesat gara-gara dia masuk kondisi panah. Dia tak menyaksikan apapun kecuali Allah Ta'ala. Nanti udah sadar dia kembali ke dirinya, baru dia sadar bahwa dirinya Allah. Maka tidak boleh berlama-lama di situ. Kalau Al-Ghazali mengatakan, orang yang berlama-lama di kondisi panah tidak mampu kembali ke dirinya, ya,
itu orang yang belum mahir di alam ma'rifat. Seperti Al-Hallaj, belum terbiasa. Seperti Syekh Siti Jenar, belum terbiasa. Kalau benar riwayatnya ya. Bagi orang yang sudah mahir, terbiasa, dia bisa bolak-balik. Tapi bagi orang yang baru merasakan cita rasa itu, dia fana, anal haq. Dia nggak kena syariat. Maka ada orang mengatakan itu sesat. Karena dia tidak paham ilmu hakikat dan tidak dalam ilmu syariatnya. Padahal syariat membolehkan kan? Semua orang yang hilang akal, apakah dia bentuknya gila, tidur hilang akal, mati suri hilang akal, kondisi fana dalam tawajuh, dalam zikir hilang akal, boleh ninggalkan syariat. Paham? Nah, jadi orang yang mengatakan orang-orang seperti itu sesat, sebenarnya dia tidak paham ilmu syariat dan tidak memahami ilmu tasawuf. Mati suri 3 hari. Bolehkah meninggalkan sholat? Boleh kan? Orang mati suri kok. Ya sama derajatnya dengan mati suri. Orang yang panah itu, Pak. Nah, itulah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali ya. Di dalam pengantar cahaya di atas cahaya. Jadi menemui Allah itu tidak bisa hanya menggunakan indera mata. Apalagi hanya menggunakan indera khayal. Makin lemah juga kan. Jadi kita jelasin di bawahnya. Maka manusia itu menyaksikan Allah, orang-orang yang makrifat dia akan menyaksikan Allah menyertai seluruh ciptaannya. Maka muncullah perkataan, aku melihat sesuatu, Allah ada sebelumnya. Ini sudah pernah kita jelasin. Sebelum kita melihat jam itu bergerak, kita melihat Allah dulu, baru terlihat gerakan jam. Kenapa? Karena lebih dulu ada Allah, baru gerakan. Karena Allah lah yang menciptakan gerakan dan perbuatan. Itu orang marifat, Pak. Ya, arif billah. Sebelum kita melihat segala sesuatu, kita melihat Allah dulu. Itu yang disebut dengan musyahadah, orang siddiqin, kata Al-Ghazali. Ada juga ulama yang rasihin di bawahnya sedikit. Melihat sesuatu, lalu dia melihat ada Allah bersamanya. Ya Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Mencipta perbuatan memang Allah. Kita diberikan hak mengendalikan perbuatan. Menciptanya Allah. Mengarahkan perbuatan, kita diberi hak. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebatas untuk pertanggungjawaban dunia akhirat. Kemudian di bawahnya ada orang ghafilin, orang lalai. Orang lalai ini nggak tahu dia Pak hakikat. Dia anggap segala perbuatan gerak ya akulah gitu. Allah lah. Bahkan kadang nggak dia merasa Allah itu seperti nggak ada. Termasuk orang yang paling susah itu adalah orang mahjubin. Orang yang terhijab jauh dari Allah Ta'ala. Ini kalau ini orangnya tak lagi memandang Allah. Yang dipandangnya hawa nafsunya aja. A'udzubillah min dzalik. Ya, ini yang orang terjauh level rohaninya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Ghazali juga menyatakan alam syahadah ini adalah misal perumpamaan seperti alam rohani, seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi sumber cahaya alam semesta, alam jasmani, alam syahadah, alam nyata adalah matahari. Sumber cahayanya. Nah, jadi permisalannya, maka Allah itu dimisalkan seperti sumber cahaya itulah di alam rohani, di alam lahutnya ya. Maka sifat Allah itu, dulu saya sebut sifat Allah itu seperti cahaya memang, sifat zatnya langsung. Yang paling dekat dengan zatnya. Kalau Ar-Rahman alal arsyis tawa itu masih sifat. Ar-Rahman itu tidak sama dengan Allah. Ar-Rahman itu masih nama sifat. Kalau Allah itu nama zat. Jadi yang menyebut sifat zat itu langsung Allahu nurus samawati wal ar. Bukan istawa alal ars. Maka zatnya itu tidak istawa alal ars sebenarnya. Bukan tempatnya di situ. Ya, di situ disebut Ar-Rahman, ya, bukan Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, begitulah. Jadi sebenarnya alam semesta ini adalah pantulan atau bisa menjadi tamsil
di alam rohani atau alam hakikat atau alam malakutnya. Nah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling sanggup menerima cahaya Allah, itulah yang disebut dengan pena, kolam. Maka yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, yang pertama kali diciptakan Allah dalam hadis adalah pena. Yang pertama kali diciptakan ada Nur Muhammad, Ruh Muhammad, itu sama. Jadi yang menerima limpahan ilmu cahaya Allah itu adalah Nur Muhammad, pena. Itulah yang paling dekat dengan Allah. Nah, maka guru sekumpul Abah Sekumpul mengatakan, kalau mau jalan pintas makrifat kepada Allah, banyakin sholawat supaya ruhani kita dekat sekali dengan Muhammad, supaya Nur Muhammad yang ada dalam diri kita hidup, ciri-ciri nurani kita hidup. Begitu disebut sholawat, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, bergetar gemuruh di dalam rindu kepada Nabi SAW. Itu ciri nuraninya hidup. Coba aja Pak. Ya. Pasti kita itu menggemur di dalam itu. Rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Hakikat nurnya itu. Maka hakikat nur itu makhluk yang nur, yang jasadnya, yang bentuknya nur, yang cahaya matahari tidak bisa mengurai bayangannya, itu hanya jasad Nabi kita Muhammad SAW. Dan jasad yang bisa sampai ke Sidratul Muntaha dekat dengan zat Allah, hanya jasad Nabi Muhammad SAW. Maka disebut dalam riwayat, ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad, dia selalu bermimpi, melihat di alam ruh, di alam mimpi, yang masuk ke rahimnya itu adalah cahaya, bukan makhluk. Dia selalu melihat cahaya yang ada di rahimnya, bukan benda. Qad ja'akum minallah kitabau wa nurim bumin. Sungguh telah didatangkan Allah kepada kalian kitab yang nyata. Sungguh telah didatangkan Allah kepada kalian nur, cahaya. Muhammad itu Muhammad, wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata Al-Quran. Jadi Allah sendiri menyebut Muhammad itu dengan nur. Maka orang yang mengingkari teori Nur Muhammad, sebenarnya dia tidak mengetahui alam hakikat. Pasti nggak belajar alam hakikat. Dia menolak itu. Al-Qurannya jelas. Qad ja'akum minallahi nur. Sungguh telah Allah datangkan kepada kalian nur. Wa kitabum mubin, dan kitab yang nyata. Nur di situ Muhammad, Nur Muhammad. Kitabum mubin itu Al-Quran. Jelas ayatnya sebenarnya. Hadis-hadis hanya penopang saja kan. Belum lagi tafsir sufistik itu. Di dalam diri kita, di dalam diri kita itu adalah ada Rasul. Rasul di situ dimaksud adalah Nur Muhammad. Itu salah satu indikasi bahwa teori Nur Muhammad sangat kuat sebenarnya, Pak. Maka setelah pena, baru Lauh Mahfuz yang menampung tulisan pena, baru masuk ke tangan kalam. Nah, itulah untayan perumpamaannya. Jadi semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan sumber cahaya. Dan yang paling dekat dengan sumber cahaya itu pena. Baru Lauh Mahfuz, tempat menuliskan ilmu, penerang segala alam semesta. Jadi alam syahadah ini perumpamaan. Maka nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghazali juga menyebut ada orang hidup di dunia ini, dia hanya mengaku yang nyata. Inilah kelompok hasyawiyah. Ini kelompok materialistis, tak mengaku yang batin. Ada orang yang mengaku yang batin, aliran batiniah, tak mengakui keberadaan yang nyata. Tetapi orang yang sempurna adalah yang mengakui keduanya. Inilah yang disebut dengan orang yang kamil ilmunya. Syariat setara bersinergi dengan hakikat. Karena kalau tidak bersinergi, Pak, maka nanti akan terjadi penyimpangan. Penyimpangan puncak kebodohan kata Ghazali itu apa? Orang yang mempelajari hakikat
tapi nanti ninggalkan syariat, nggak sholat. Ini puncak kebodohan. Orang yang sholatnya sholat batin, udah sholat Pak, sudah. Kapan sholatnya? Ya tadi kan waktu eling itu sholat. Nah ini nggak boleh ditiru. Ya, termasuk orang yang salah paham dengan hadis, Allah tak membutuhkan amal soleh kita. Kita masuk surga bukan karena amal soleh, tapi karena rahmat Allah, menyalahgunakan pemahamannya. Ya, ini termasuk salah satu puncak kebodohan, kata Al-Ghazali. Maka Al-Ghazali ini dikenal dengan ulama tasawuf yang menggabungkan ilmu syariat dengan hakikat. Ya. Nah, salah satu beberapa contoh bahwa misal-misal yang ada di dalam hadis, perumpamaan-perumpamaan dijelaskan Al-Ghazali. Misalnya ada hadis, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing dan gambar. Apa maksudnya itu? Kata Al-Ghazali, maksudnya malaikat tidak akan mendekati hati-hati mukmin yang berisi anjing-anjing kemarahan. Karena anjing-anjing kemarahan itulah yang menjadi penghalang dekatnya. Ini makna sufistiknya, inilah makna. Jadi simbol jahir itu ada di simbol batin, kata Al-Ghazali. Termasuk ketika Nabi Muhammad mengatakan, khuliqa Adam ala suratih. Adam itu diciptakan Allah ala suratir Rahman, seperti bentuk Ar-Rahman. Bukan bentuk Allah, zatnya, bentuk Ar-Rahman. Maksudnya apa? Surah Nabi Muhammad, surah Nabi Adam itu adalah miniatur alam semesta. Miniatur alam. Jaga raya. Itu salah satu makna kiasannya. Karena semua kebanyakan ini perumpamaan-perumpamaan Nabi itu ada dia makna. Kalau bahasa Imam Ali, kata Al-Ghazali, Al-Quran itu punya makna batin, punya makna jahir. Ya, ada makna jahirnya, ada makna batinnya. Jadi makna jahirnya begini, lapasnya makna batinnya seperti ini. Termasuk ketika Nabi SAW mengatakan, aku melihat Abdurrahman bin Auf itu merangkak masuk ke surga. Apa maksudnya itu? Makna batinnya, iman itu menarik kencang ke surga, sementara Abdurrahman bin Auf disibukkan dengan urusan dunia, urusan harta. Orang-orang yang terlalu sibuk dengan urusan harta, dia akan terganjal untuk kencang masuk ke dalam surga. Paham? Itu maksudnya. Logis kan? Orang-orang yang terlalu sibuk di urusan harta ini, sehingga dia melupakan Allah, itu menjadi penghalang, pengganjal dia untuk cepat masuk surga. Nah, itu yang dimaksudkan itu, kata Al-Ghazali. Ya. Yang terakhir, simpulan dari cahaya ini, inilah dia bertingkat-tingkat. Ya. Ada cahaya indrawi, itu yang disebut dengan mishkat. Kemudian ada cahaya khayali, kata beliau. Ya, cahaya khayali ini daya khayal. Maka saya sebut tadi, orang yang mengatakan Allah di atas aras zatnya itu terhijab daya khayalnya. Dia menghayal itu sebenarnya. Ya. Berhayal karena dia gak kenal sebenarnya sama Allah. Pengenalannya tidak sampai ke makom zat. Nah, kemudian di atas khayali imajinasi masuk akal. Akal itu nur, cahaya. Cahaya di atas cahaya. Cahaya indra, cahaya khayali, cahaya akal. Ya. Kemudian masuk cahaya pemikiran. Ya. Sinkronisasi pohon zaitun. Yang terakhir ruh suci kenabian. Cahaya Nur Muhammad atau pelita-pelita. Maka nabi-nabi dan rasul selain Nabi Muhammad itu juga dianggap beliau sebagai pelita. Ya, itu pelita. Itu yang dimaksud dengan nur ala nur atau perumpamaan miskat, kaca, pelita yang dalam Al-Quran disebut surah An-Nur itu pohon zaitun yang kalau hati Nabi Muhammad dia nyaris bercahaya walaupun tidak disentuh. Karena Nabi Muhammad itu sangat dekat sama Allah dan dia menjadi sumber cahaya. Dan salah satu cahaya itu ada di balik akal namanya zauq, rasa, cita rasa. Itulah yang digunakan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu makna cahaya pengantar di buku ini yang telah dijelaskan di bagian satunya. Kalau bagian duanya kemarin hijab-hijab itu sebenarnya inti dari buku ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita bisa menggunakan indera-indera ini
untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya memadakan indera mata, walaupun indera mata itu membantu kita untuk menyaksikan kebesaran Allah, tetapi indera akal, indera hati, mata hati harus kita fungsikan untuk mencapai titik sumber cahaya yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kita sebagai manusia ya, ada jasmani dan rohani. Tadi kami melihat ada satu slide yang Ustadz sampaikan tadi tentang kefanaan. Setiap sesuatu itu kan ada batasan, ada takaran. Tadi dikatakan kefanaan, kita masuk ke dalam suatu dimensi di mana kita tidak mengerti diri kita itu siapa gitu. Iya. Sampai kita berada di mana, dalam kondisi apa, kita nggak tahu karena kita masuk melewati daripada dimensi yang batasan itu. Sehingga tadi disampaikan juga sesi jenar masuk dalam ini wujudnya Allah gitu. Dan kita juga pernah mendengar, kita dalam melaksanakan ibadah haji itu suatu perjalanan spiritual yang mendekatkan diri pada Allah. Teknisnya adalah kita mempersiapkan diri, kita melalui suatu media, transportasi gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa saya berada di tanah suci tanpa naik pesawat pun sekejap saya ada di tanah suci. Artinya dia melintasi suatu dimensi gitu. Untuk apa ini dilakukan, Ustaz? Untuk apa dan mengapa ini harus dilakukan? Padahal kita berada dalam suatu keseimbangan dimensi jasmani dan rohani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk melatih hidupnya mata hati atau rohani kita atau akal kita, maka kita harus selalu memfungsikannya, gitu ya. Kalau kita mengikuti thariqat, zikir-zikir yang diajarkan ulama, kalau di Naqsabandi misalnya, itu nanti ada zikir itu yang mengantarkan kita ke mati suri, mati hisi, mati tabi'i, mati-mati semua itu. Itulah nanti mengantarkan kita kepada tingkat fana. Bagi orang yang sudah terbuka mata hatinya, seperti Nabi Muhammad SAW, beliau bisa menyaksikan dalam keadaan sadar alam mimpi. Ini saya mau katakan gini Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, kita setiap hari, hampir setiap hari berhubungan dengan alam ruh. Buktinya apa? Bapak Ibu sering mimpi nggak? Sering kan? Nah, ketika Bapak Ibu mimpi, Bapak Ibu melihat siapa dalam mimpi itu? Alam apa yang Bapak Ibu lihat? Itu alam ruh. Yang kita lihat di alam mimpi itu ruh. Cuma kadang-kadang kita nggak mau tahu kan? Padahal alam mimpi itu alam ruh. Bagian dari alam ruh. Nah, bagi orang yang sudah terbuka mata hatinya, alam mimpi itu bisa dia saksikan dalam kondisi sadar, nyata. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebagian para wali. Itu bisa disaksikan dalam kondisi. Nah, bagaimana supaya sampai ke sana? Sampai ke sana adalah mengosongkan diri dari diri kita. Itulah fana. Sampai kita nanti melihat dengan penglihatan Allah. Aku jadikan dia melihat dengan penglihatanku. Nah, itulah yang maksudnya itu. Salah satu. Maka kata Al-Ghazali di dalam Mishkat Anwar ini, salah satu makna Allah itu turun ke langit dunia, itu maknanya bukan zatnya turun. Tetapi sebagian ulama hakikat ma'rifat mengatakan, Allah turun ke langit dunia itu maksudnya apa? Allah itu, ini. Di waktu-waktu sepertiga malam terakhir, itu rasa dekat kita kepada Allah sangat kuat. Dan pada saat itu, kita kalau belajar ilmu hakikat cepat sekali dapat. Pada saat itu kalau kita munajat, itu betul-betul tangan kita, kaki kita seperti dikendalikan Allah langsung. Itu yang dimaksud dengan turun ke langit dunia. Aku jadikan matanya memandang dengan mataku, kakinya berjalan dengan kakiku. Itulah maksud Allah turun ke langit dunia. Kata tafsir sebagian ahli ma'rifat tadi. Al-Ghazali menyebut tafsirnya Pak.
Jadi bukan jatnya, itu orang yang berimajinasi yang bilang jatnya. Jatnya kalau jatnya naik turun mengecil lah dia. Apa hubungannya? Allah itu maha besar. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita munajat ngikutin tarikat, ya kadang kita masuk ke dimensi itu. Hilang akal, hilang apa ya, diperlihatkanlah kita, diperjalankan rohani kita. Mirip seperti orang yang mati suri. Maka orang mati suri itu kalau Bapak lihat di YouTube, kadang lihat surga, kadang lihat neraka, kadang lihat malaikat, kadang lihat orang disiksa di neraka. Itulah yang mati suri tadi. Karena ruhnya diperjalankan. Dan itu akan dialami orang-orang yang fana. Fana itu bertingkat-tingkat. Sampai yang fana yang paling sempurna, yang dia tadi tidak melihat lagi kecuali Allah. La maujud illallah. Kalau masih melihat surga dan neraka, itu belum yang paling tinggi. Karena masih melihat makhluk. Karena yang paling tinggi itu adalah menyaksikan sumber cahaya. Bagaimana? Maka ketika Nabi mengatakan, ya, la tafakkaru fi zatillah, jangan kamu pikirkan zat Allah. Iya, karena akal pikiran tidak sanggup menjangkau zatnya. Yang sanggup menjangkau mendekati zatnya adalah fuad, mata hati, bukan akal. Maka saksikan zatnya dengan fuad, mata hati. Jangan pikirkan zatnya dengan akal. Karena akal di level 2. Nah, itu maksudnya. Saya memahaminya gitu, kalau kita pahami dari ulama-ulama itu. Jadi zatnya itu disaksikan. Di balik ruang kosong ini, bening. Alam bening itu alam yang paling dekat dengan zat. Ya. Alam cahaya, alam Nur Muhammad itu terang benderang. Setelah terang benderang masuk alam bening itu paling dekat dengan alam zat. Alam lahud. Itu dipandang pakai mata rohani. Kalau mursyid saya menyebut begitu. Ya. Alam zat itu, makrifat zat itu mendekati alam bening. Bening, sebening-beningnya seperti kristal. Nah. Jadi untuk apa kita melakukan itu ya? Kalau kita bisa melakukan itu, nanti kita kalau kita bisa sampai ke sana, ujung-ujungnya nanti kita peroleh hakul yakin. Enggak lagi ilmu yakin, ainul yakin. Mencapai puncak lah dia. Hakul yakin. Makanya kalau orang sudah menyaksikan alam malakut, ditunjukkan Allah kata Allah Ghazali, alam dunia ini menjadi rendahan. Memang alam rendah. Menjadi tak berharga, Pak. Itu jeleknya. Saya kasih bongkar rahasia, mohon maaf ini. Bagi yang nggak bisa mencerna, skip. Di antara teman saya, ketika dia munajat, fana, dia diperjalankan ke alam sorga. Dilihatnya sorga, dimakannya buah sorga itu, di alam ruhani itu, alam sorga itu. Ketika dimakannya buah sorga itu, padahal sudah dilarang guru, jangan makan. Dimakan sama dia. Maka setelah dia sadar, semua makanan di bumi ini gak ada rasa sama dia. Tahankan. Udah gak enak lagi, Pak. Udah dapatnya cita rasa buah sorga itu. Itu waktu di perjalanan. Maka dilarang guru. Setiap kita nanti kalau sudah sana dilarang, itu dituntun. Jangan makan, cium aja boleh. Wanginya pun luar biasa. Wanginya saja sudah sangat luar biasa. Mala ainun ro'at wala udhunun samiat. Mau kita cari rasa itu di dunia ini, nggak ketemu. Nggak ketemu buah gitu enaknya. Akhirnya buah semuanya hambar. Maaf-maafnya Pak, kalau Bapak, ini mohon maaf. Bukan untuk mengada-ngada. Ada orang yang melihat ini, kalau kita lihat di YouTube, ada orang yang melihat kecantikan Nyi Roro Kidul. Begitu dia lihat kecantikan, masih level jin Nyi Roro Kidul, nggak selera dia sama istrinya. Ya kan? Udah nggak pingin dia sama istrinya lagi. Kan gawat itu. Apalagi kalau ditunjukkan bidadari. Makanya hijab itu sebenarnya bahagian dari rahmat, kasih sayang Allah kepada kita di bumi ini. Tapi kalau sudah sampai ke sana, maka kita akan mencapai hakul yakin, diperjalankan. Ya, karena menjumpai Allah itu tidak bisa pakai akal, dia harus pakai mata hati.
Ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Bukan akal yang paling dekat dengan Allah. Yang paling dekat adalah ruh, mata, hati, inti ruh. Maka disebut wa nafakhtu, aku yang langsung meniupkan ruh itu. Maka ruh itu min amri rabbi, di alam amar, alam perintah, langsung berhubungan dengan zatnya. Ya. Nah, itu yang bisa saya jelasin, Pak, ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Pertanyaan saya, ini ada beberapa Pak Ustadz ya. Yang pertama dimulai dari pemahaman ya, bahwa tadi saya tidak melihat ada arash ya di dalam tayangan-tayangan tadi. Tidak ada arash. Jadi sebenarnya di mana tuh arash Allah? Allah bersemayam di arashnya, gitu ya. Satu itu Pak Ustadz. Yang kedua dalam konteks tadi bahwa untuk bisa ma'rifat zat, ya, maka dibutuhkan lub, dibutuhkan kolbu yang fuad ya, yang bisa nanti connect. Jadi ada kayak bahasa ilmiahnya ada energi yang bisa nyambung gitu ya dengan Allah melalui kolb atau inti lub tadi ya. Nah, untuk bisa mencapai ini kebersihan hati, Pak Ustadz sebut salah satu tadi ya, kebersihan hati, kebeningan hati dan seterusnya, ilmu selain ilmu tadi dan seterusnya dibutuhkan. Nah, yang saya mau praktisnya ini, kalau sholat sudah sampai pada level itu khusyuk tuh ya, saya yakin sholatnya khusyuk ya Pak Ustadz. Tapi bagaimana untuk mencapai level itu supaya khusyuknya muncul Pak Ustadz? Nah, jadi apa yang kita butuhkan untuk praktisnya? Karena ini menjadi PR kita semua, saya kira, bahwa untuk katanya kalau kita sholat itu seolah-olah tempat salah satu momentum untuk bagaimana kita bisa mi'raj gitu ya. Allah. Demikian pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan. Sewaktu saya belum bertarikat, saya nggak yakin kalau ada orang yang bisa khusyuk sholat. Nggak percaya saya, Pak. Tapi setelah saya dalami gitu kan, apalagi sekitar seminggu yang lalu, ketika saya jumpa Tuan saya, ziarah, namanya ziarah hidup. Waktu zuhur masuk, waktu asar masuk, saya disuruh jadi imam. Ya imam saya. Gitu saya imam. Itu 4 rakaat itu yang saya rasakan hampir 100% saya tidak melupakan Allah. Wah, luar biasa kan? Hampir 100%, Pak. Tak lupa kita, hati kita itu nggak berpaling dari Allah Ta'ala. Itulah kekuatan rohani, mungkin dibantu guru juga kan. Kalau di tempat kita, tingkat kehusukannya tidak seperti itu. Maka belajar tasawuf tarikat itu mengenal makrifat zat, sholat kita nanti intinya puncaknya ihsan. Maka tasawuf itu ilmu ihsan. Bisa dipungkiri, itu pengalaman. Dan itu dibuktikan, bukan omdo saja. Untuk sampai ke sana mana? Itulah yang di dalam kitab Sirr Asrar berbab-bab disebut. Talqin dulu, talqin zikir. Baiat dulu. Apa fungsi talqin zikir? Baiat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Getar di dalam itu, Pak. La ilaha. Kita ambil kalimat tauhid itu dari orang-orang yang sangat dekat sama Allah, yang memang mereka sudah bertauhid, yang memang lub inti ruhnya sudah hidup, ainul basarnya sudah hidup. Maka itu menjadi bibit unggul, masuk ke hati kita. Kayak kita mau nanam pohon, kita pilih bibit yang paling unggul, dapat kita bibit unggul. Jadi pekerjaan ini buat gitu. Kalau enggak, kita ngambil bibit di pasar-pasar. Ya Bapak mau nanam durian, rambutan, ngambil dari pasar yang jatuh-jatuh. Enggak jelas bibitnya. Kenapa? Karena Bapak baiatnya mengambil kalimat la ilaha illallah itu dari orang enggak jelas. Orang yang enggak hidup hatinya. Nah. Bahkan kadang-kadang kan kita enggak ada baiat. Dari mana dapat kita kalimat la ilaha illallah? Enggak tahu, dari kecil pokoknya sudah ada gitu aja kan.
Ya lama hidupnya, Pak. Maka itu baiat talqin. Kemudian diawali dengan setelah talqin tobat. Kenapa tobat? Karena Nabi dalam hadis sahih mengatakan, setiap kali kita buat dosa, muncul bintik hitam di hati. Buat dosa, kalau sudah banyak bintik hitamnya, khatamallahu ala qulubihim, tutup hatinya. Gak bisa nerima kebenaran. Mohon maaf, orang yang banyak buat dosa besar, hampir bisa dipastikan dia hampir gak percaya lagi dengan kekuasaan Allah sama Tuhan. Kayak gak ada Tuhannya lagi, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, coba alami yang saya bilang. Jauhi Allah, tinggalkan sholat, tinggalkan apa semua. Nanti habis itu Bapak tobat. Kita buktikan. Semakin jauh kita dari Allah, semakin banyak dosa kita, semakin gak percaya kita sama Allah. Iman kita itu seperti tipis-tipis dan akan menghilang. Itulah di khotam. Auzubillah. Maka untuk menghilangkannya, kata Nabi langsung dalam hadis itu, apabila dia beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, gugurlah itu bintik hitamnya, gugur. Maka semua tarikat itu setelah kita talqin, setelah baiat, wajib, bukan wajib ya, disuruh mandi tobat, sholat sunnah tobat. Tobat. Menggugurkan niat. Nah, itulah awalnya Pak langkahnya untuk sampai ke sana. Bersihin. Apabila hati kita sudah bersih, maka kita bisa menyaksikan. Nah, inilah tadi yang dikatakan Al-Ghazali. Runtun. Dan kita akan bisa terus. Dari indera mata, masuk ke daya khayal, masuk ke akal, masuk ke pemikiran, masuk ke ruh, inti ruh, terus sampai menyaksikan. Sampai dengan menyaksikan dengan lub inti ruh, inti hati, mata hati, fuad. Ya. Maka orang yang paling dekat dengan inti ruh, nanti pada puncaknya, kalau kita sudah sampai kepada lub, kita nggak bisa lagi lupa dengan Allah. Susah kali melupakan Allah. Tuh, sama dengan Bapak mengawali untuk senantiasa ingat Allah di awal menalangkah. Begitu kita mau ingat Allah, susah kali mau ingat Allah terus. Kenapa? Karena belum sampai ke ujung. Kalau sudah sampai ke ujung ke lub inti ruh, susah sekali melupakan Allah. Sama susahnya dengan di awal kita melangkah untuk mengingat Allah. Maka ciri-ciri orang yang sudah sampai ke lub kan jelas dalam Al-Imran ayat 191-193. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Langit bumi tanda-tanda kekuasaan bagi siapa? Ulul albab. Ulul albab itu siapa? Albab itu jamak dari kata lub, inti ruh. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Coba lihat. Sudah disinggung Allah. Ciri orang yang sudah sampai ke inti ruh itu adalah dia ingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Enggak lupa lagi, Pak. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah. Ayat lain. Apakah belum sampai kepada kalian orang beriman, hati kalian tunduk, khusyuk, selalu mengingat Allah. Belum sampai masanya. Kenapa belum sampai? Kata Allah kan. Kok belum nyampe-nyampe? Udah lama berislam, sudah lama beragama. Kok belum nyampe-nyampe? Kok belum nyampe ke makam khusyuk? Ya orang beriman. Kenapa belum nyampe-nyampe kata Allah? Nah, itulah dia, Pak. Maka kalau sudah selalu ingat Allah, terbiasa, susah kali melupakan Allah, otomatis khusyuk secara otomatis. Maka kalau kita belajar tasawuf, ruhani kita dituntun sama mursyid, guru mursyid. Paham kita zat Allah bagaimana, tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna. Paham kita nanti bagaimana tata cara khusyuk. Itu kita alami dan nikmat sekali. Memang ibadah itu nikmat. Salah satu ajab yang diberikan Allah kepada seseorang, kata ulama ahli hakikat, ya, salah satu ajab yang orang sering tidak menyadarinya, apabila dia beribadah, ibadahnya tak terasa nikmat. Itu ciri-ciri ajab ruhani namanya. Ajab ruhani itu Pak. Wong kita makan aja enak kan? Kan warung Padang, kan durian enak. Ini sholat kok nggak enak, kok nggak nikmat?
Apa masalahnya? Kalau bukan dalamannya yang nggak bener, ya kan? Gak mungkin nggak ada masalah, Pak. Maka orang yang belajar syariat aja nggak mau belajar hakikat, kopong, isinya blong. Luarnya bagus, berjenggot, berjubah, isinya blong, kopong. Sebut nama Allah, nggak ada getaran. Maunya berdebat aja, berkelahi aja nanti ilmu syariat. Kenapa? Karena sampai di akal aja. Kalau kita belajar hakikat gini ya tenang hati kita, nggak keras akal kita, Pak. Itulah bedanya, ya, menggunakan hati dengan akal. Adapun tentang aras yang lalu sudah saya sebut di penjelasan mengenai zat apa itu ainullah, di mana Allah. Aras itu yang saya pahami di alam ma'rifat, Pak. Saya kadang-kadang takut menceritakannya. Ada di tarekat ini kadang-kadang nggak boleh ceritakan, nanti jadi fitnah. Apalagi orang-orang sekarang kan, kalau sudah kita cerita yang gaib, karena dia nggak ngalami, nggak percaya, langsung dibuat tahayul kurapat sama dia. Susah. Saya, Pak, nah ini kan takut-takut saya bilangnya. Saya pernah lihat diperlihatkan Allah dengan yang aras itu. Pernah saya diperlihatkan Allah. Terserah mau percaya nggak percaya. Di mana itu aras itu? Itulah yang saya sebut kemarin. Aras itu, Pak, di balik ruang kosong ini. Dia tidak di alam nyata. Kalau alam nyata nabrak bumi, bumi hancur. Ya. Kenapa di balik ruang kosong ini? Kan sudah ada Quran mengatakan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah seluas langit, bumi. Di mana coba dia? Kalau bukan di balik ruang kosong ini. Ya kan? Di mana coba kalau bukan di balik ruang kosong ini? Balik ruang kosong ini kan ada alam malakut, ada alam jabarut, ada wilayah ketuhanan. Itu yang saya buat gambarnya kemarin itu kan, meliputi. Ya harus itu balik ruang kosong ini. Dari mana tahu? Dari Quran. Coba baca dengan baik. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Coba Bapak lihat langit, seluas langit, seluas bumi. Terus di mana lagi? Bapak mau keluar dari langit dan bumi, mau kemana? Berarti kan di balik ruang kosong ini, cuma dia di alam jabarut, dimensinya yang beda. Nah, kalau mudah memahaminya, dimensinya yang beda. Kalau kita orang radio elektronik, gelombangnya yang beda. SW sama FM, SW1. Di mana itu? Di dalam radio itu semua, Pak. Cuman nggak ketemu dia, nggak nyentuh, nggak nabrak. Hati kita ini bergelombang ini. Mata hati tub kalam jabarut. Qalbun alam malakut. Ya. Kalau fuad ya ke alam jabarut, kan kalau sodrun dada ke alam nyata, akal. Sambung dia. Dimensinya. Itu yang saya pahami setelah saya kaji semua beberapa buku-buku dan pendapat masyayikh kita. Nah, aras itu lebih besar dari kursi lagi. Mana dia? Ya ini meliputi langit dan bumi. Allah itu lebih besar lagi, Allahu Akbar. Jadi aras itu di balik ruang kosong ini meliputi langit dan bumi. Allah tuh iya ini istawa alal arsy ar-rahmannya. Maka kalau Bapak, kan dulu saya sebut, kalau Bapak ditunjukkan Allah kasaf aras, nampak tuh tiang aras nih. Masya Allah, maaf. Saya melihat nampak tuh tiang aras tuh. Sekali ditunjukkan Allah, mudah-mudahan tidak salah. Kelihatan. Tergantung kan. Kalau kita pingin, nggak bisa, Pak. Itu namanya diperlihatkan kan. Kita waktu zikir dapatnya. Kalau nggak zikir nggak dapat. Mau dilihat gini, setengah mati kita korabe pun mata kita nggak dapat. Istilahnya kan. Bisa kita lihat. Jadi beda orang yang melihat dengan yang diperlihatkan itu beda. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku bisa melihat jin, itu pembohong. Ya, melihat pakai mata. Kan ada alatnya. Mana bisa kita melihat? Semua kita, mursyid-mursyid kita, semuanya diperlihatkan Allah. Kalau melihat sendiri nggak bisa. Keinginan kita nggak bisa.
Nah, maka tadi itulah hadis kudus itu. Apa namanya, kalau kita tawajud sepertiga malam terakhir itu, zikir itu kan dekat. Kujadikan dia memandang kayak mataku gitu kan. Nah, itulah tadi. Baik, saya kira itu aja lah ya. Oh, ada lagi? Wah, ini serius, makin serius ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sederhana saja Pak. Iya. Saya ini masih bingung itu, mungkin karena keterbatasan pengertian ya, bahwa seluruh ibadah-ibadah kita itu, terutama sholat itu untuk zikrullah itu, untuk mengingat Allah. Nah, saya ini masih bingung dengan terjemahan kata mengingat ini. Mengingat Allah itu seperti apa sih Pak? Karena dalam pengertian saya, mengingat itu sesuatu yang sebelumnya telah kita ketahui begitu. Nah, ada yang mengatakan mengingat itu menyebut saja. Kalau kita mengatakan misalnya Allah atau la ilaha illallah, itu sudah termasuk kategori mengingat. Nah, sementara tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, tidak berbau. Nah, bagaimana sebenarnya, atau apa yang kita mau ingat ketika mengingat Allah itu? Karena ada juga pernah saya baca di buku, ingatlah Allah seperti engkau mengingat orang tuamu, bahkan asyaddu, lebih keras dari ingatanmu kepada orang tuamu itu dengan ingatanmu kepada Allah, lebih kuat. Nah, kalau orang tua ke saya, misalnya itu kan bisa saya mengingatnya wajahnya, perilakunya, fisiknya. Nah, mau mengingat Allah asyaddu ini lebih keras daripada saya mengingat ayah saya atau ibu saya itu, sementara saya tidak pernah punya pengalaman seperti saya dengan ayah dan ibu saya itu. Bagaimana sebenarnya makna mengingat Allah ini yang sebenar-benarnya gitu, sehingga tidak membingungkan bagi saya terutama. Terima kasih Ustaz. Ya, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan akal, dan akal kita belum dapat pengalaman ruhani dari kolbu, dari intiru, dari mata hati, maka akal akan bingung karena dia belum pernah menangkap, belum dapat ilmu dari pengalaman dirinya gitu ya. Memang begitu. Itulah makanya kalau kita masuk tarekat kita enak memahaminya. Sederhananya gini Pak, zikir itu artinya berlepel-lepel. Zikir itu bisa menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, itu menyebut pakai lisan. Ya, zikir itu bisa mengingat pakai hati, pikiran. Yang ingat kan akal pikiran, maka akal pikiranlah yang mengingat. Bagaimana Bapak mengingat orang tua yang sudah meninggal? Nah, begitulah kira-kira. Tapi orang tua kita berbentuk, Allah tak berbentuk, itu saja bedanya. Ya. Nah, kemudian ada namanya zikir menyaksikan, musyahadah. Ini lebih tinggi dari ingat. Zikir menyaksikan itulah namanya zikir ruh. Diam. Ini zikir diam nih. Zikir ruh, menyaksikan. Menyaksikannya. Zikir ruh. Dan kalau Bapak kebuka mata hatinya, Bapak lihat tadi saya ini bercahaya tadi badan saya ini. Terang. Kalau Bapak lihat pakai mata hati, dibukakan Allah hijab. Ya. Zikir menyaksikan. Zikir ruh. Jadi bermakom-makom zikir itu sampai kepada zikir sir. Maka wali-wali kalau sudah meninggal nanti didoakan qaddasallahu sirruh. Semoga Allah mensucikan sirnya. Nah, hanya ke Allah saja. Jadi begitu dia Pak levelnya. Subhanallah, zikir lisan. Libatkan hati, masuk zikir qalbu. Nikmati, zikir qalbu itu zikir rasa. Nikmati aja Pak. Subhanallah. Pandang aja hati Bapak itu. Hati Bapak itu diliputi Allah. Hati Bapak itu bisa merasakan keberadaan Allah. Bapak pandang aja diri Bapak. Karena mengenal diri, mengenal Allah nanti. Pandang hati kita tuh, rasa kita tuh. Subhanallah,
Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Level 2, rasakan saja, nikmati zikirnya. Ya. Level 3 nanti, rasakan, pakai zikir loh. Allah meliputi kita. Allah selalu bersama hambanya. Dia tidak berbentuk, dia liput. Semua ini dalam genggamannya. Wallazi nafsi biyadih. Kalau Nabi sering membahasakan gitu kan. Demi jiwaku yang dalam genggamannya. Maksudnya demi jiwaku yang diliputi oleh Allah. Zatnya. Gitu ya. Maka zatnya itu kalau bahasa orang tua kita, dekat tak bersentuhan, jauh tak berjarak. Di luar logika akal dia. Itu Allah itu Pak. Saya sebut. Allah, Allah. Coba Bapak rasakan di hati Bapak. Allah, 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 Allah. Terasa gak? Makin dekat Allah itu. Melatihnya nanti boleh kita menjerit, tapi nggak usah keluarin suara. Ya Allah, supaya rasa dekat itu muncul. Ya Allah, ya Allah, mohon ampun. Ya, ingat dosa-dosa kita. Banyak cara dikasih mursyid kita. Beda tarikat, beda-beda cara. Metodologi untuk mencapai dekat kepada Allah. Dan metode itu, tarikat itu amalan puru, tujuannya nanti sholat khusyuk ihsan. Ya. Nah, maka di situ perbedaan puru itu tidak ada masalah. Tidak ada bid'ah di puru itu, Pak. Tidak ada bid'ah sesat. Kecuali Bapak bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan, buat jahat, baru bid'ah sesat kan? Tapi kalau ada yang dengan cara tadi macam-macam dengan zikir-zikir itu, nah itu memang kadang petunjuk Allah kepada mursyid untuk diajarkan ke muridnya. Jadi gitu Pak. Simpulnya lagi, ringkasnya lagi, coba Bapak pandang hati Bapak. Coba rasakan Allah itu meliputi segala-galanya. Hati kita itu kan memandang Allah itu. Nah, itu Allah itu kan. La ilaha illallah. Rasa bertuhan yang ada dalam hati kita itu, coba rasakan. Ruh kita itu dia sudah pernah dialog sama Allah, tahu dia ada Tuhannya, Pak. Gak bisa dipungkiri, ya. Rasa bertuhan itulah rasa nurani namanya, rasa bertuhan. La ilaha illallah, dikuatkan itu, Pak. La ilaha illallah. Jadi rasa itu punya energi, makin melebar, makin melebar. Semakin kita kuatkan, semakin melebar. Cahaya rohani kita pun gitu. Semakin dekat sama Allah, semakin terang cahayanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu Pak ya, bisa pahami ya? Cukuplah ya. Kira itu saja dulu. Kalau ada yang berlebih-lebihan tadi, kurang pas di hati, di skip aja Pak ya. Ambil aja manfaatnya, karena ceramah ini sebenarnya mengajak kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tuntun kita ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus, jalan para nabi. Para nabi-nabi yang mengenal Allah, para nabi-nabi yang sudah sampai ke alam lahud, yang mengenal alam hakikat, dan para siddiqin, orang yang selalu dibimbing Allah nuraninya, selalu berkata benar, berbuat benar, dan hatinya selalu dinaungi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.